الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. Kita merencanakan, ya, punya keinginan baik dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan melakukan keinginan baik ini, yaitu kita ingin mengadakan kajian rutin setiap hari Sabtu subuh, ya, di masjid yang mubarak yang penuh berkah ini, dengan mengkaji kitab yang memuat 3 landasan utama dalam Islam, yaitu kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip dasar atau 3 landasan utama Islam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Penjelasan dari kitab ini, ya, sangat bermanfaat. Di awal-awalnya Syekh bahkan menukil ada pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang makna surat Al-Asr, surat Wal Asri. Dan kitab ini adalah kitab yang memuat tentang dasar-dasar agama kita, dasar-dasar akidah kita, yaitu dimulai dengan kita mengenal Allah, kemudian kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mengenal agama Islam dengan argumentasi atau dalil-dalilnya yang diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengkaji atau memulai pembahasan agama dengan mengkaji hal-hal yang terkait prinsip dasar? Maka jawabannya jelas. Kalau kita ingin agama kita kokoh, kalau kita ingin agama kita tidak mudah goyah, kalau kita ingin agama kita selamat dari guncangan, maka persis seperti perumpamaan kita membangun bangunan, ya, kita membangun rumah atau mungkin bangun masjid. Maka kalau kita berikan perhatian dalam bangunan ini dengan menguatkan pondasinya, dengan menguatkan landasannya, maka niscaya bangunan tersebut akan selalu tegar. Bangunan tersebut tidak mudah goyang, sampai pun ada gempa misalnya atau guncangan, maka dia akan kuat sesuai dengan kuatnya pondasinya. Mungkin kalau ada kerusakan bagian atas, atap atau tembok sedikit, maka akan mudah perbaikannya. Masya Allah, ini perumpamaan seseorang yang memberikan perhatian kepada pondasi bangunan agamanya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, mengambil dalil dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah seseorang yang menjadikan landasan bangunannya, yakni bangunan agamanya, di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya, lebih baik dibandingkan orang yang membuat pondasi atau landasan bangunannya ala syafa jurufin har, di pinggir jurang
di pinggir jurang yang runtuh, yang mudah longsor, yang mudah runtuh, yang kemudian fanharo bihi, akan runtuh bersamanya ke dalam neraka jahanam. Jelas ini dua perumpamaan yang sangat jauh berbeda. Orang yang memberikan perhatian kepada landasan agamanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seperti orang yang tadi ingin membangun bangunan, diperkuat dulu pondasinya, digali yang dalam, sampai mungkin kalau kita lihat bangunan yang dibangun tinggi seperti hotel, kita akan saksikan itu sangat dalam digali. Makanya diberikan tembok untuk menutupi agar orang tidak jatuh, saking dalamnya. Karena kalau pondasi itu kuat, kita ingin bangun setinggi apapun, ingin berikan hiasan sebanyak apapun, ingin model apa saja, silakan, karena pondasi sudah kuat. Tapi coba kalau pondasi agama kita tidak kuat, mungkin sekedar indah saja kelihatan, mungkin sekedar cantik saja bangunan tersebut, tapi ketika ada guncangan sedikit akan mudah rubuh. Ini akan terlihat kalau di daerah-daerah yang mungkin kayak kemarin pernah kena gempa, itu bangunan-bangunan yang kuat memang pondasinya, maka kalaupun dia hancur bagian atapnya atau ada sudut tembok yang retak, itu akan mudah diperbaiki. Tapi bangunan-bangunan yang asalnya pondasinya lemah itu hancur semua, rubuh. Ya, ini merupakan contoh dan kita tahu dalam kehidupan kita akan banyak menghadapi cobaan. Kita pastinya semua menginginkan untuk istiqomah, teguh di atas iman. Kita meninggal dunia, ya kita mati dalam keadaan tetap di atas Islam, di atas iman, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kematian yang diharapkan oleh setiap muslim. Ya. Nah, ini setelah pertolongan dari Allah butuh kekuatan pondasi agama. Karena guncangan-guncangan di akhir zaman itu sangat berat. Banyak fitnah-fitnah yang dihembuskan di sekitar kita. Syaitan tidak akan tinggal diam untuk menggoda manusia. Karena syaitan tujuannya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Hanyalah keinginannya adalah untuk mengajak hizbahu, golongannya, mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sungguh demi Allah, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, kemudian orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam melakukan amal-amal kebaikan, segera memperbaiki diri sebelum nanti kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Bukan satu, banyak fitnah, bermacam-macam dan silih berganti datangnya. Ketika itu apa yang terjadi? Digambarkan fitnah ini seperti apa? Seperti bagian malam yang sangat gelap. Artinya tidak nampak, tidak semua orang sadar. Ini fitnah, kerusakan dalam urusan agama tidak terlihat. Seperti malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudlima, seperti malam yang sangat gelap. Ketika fitnah ini, ada seseorang yang di pagi hari beriman, sorenya dia telah menjadi kafir.
Dan ada orang yang di sore harinya beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan atau keindahan dunia. Dia mengganti agamanya. Coba lihat, fitnah ini bukan digambarkan fitnah yang melemahkan iman. Ya kita tahu manusia pasti ada lalainya, ada salahnya. Dia lalai berzikir atau lalai dari mengingat Allah satu saat, maka berkurang imannya. Ini sering terjadi, banyak terjadi. Tapi yang digambarkan di sini bukan melemahkan, menghilangkan iman dari dasar. Dan itu hanya berlangsung pagi sampai sore, atau sore dengan besok paginya. Waktu yang sangat singkat, tidak sampai 12 jam hilang keimanan seseorang karena tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengusahakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, prinsip dasar iman ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan menjaga, membela orang-orang yang beriman. Berarti keimanan kita sesuai dengan kadar iman kita, sebesar itu pula penjagaan dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kedudukan pondasi agama seperti pondasi bangunan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan perumpamaan yang kedua. Kalau tadi pondasi, ya, perumpamaan yang kedua juga yang berhubungan dengan bagaimana pentingnya menjaga dasar agama. Prinsip dasar agama adalah seperti kondisi fisik kita, kesehatan fisik kita, prima atau tidaknya kondisi fisik kita. Coba lihat, bandingkan orang yang kondisi fisiknya fit, bagaimana dia bekerja, bagaimana pengaruh penyakit terhadap dirinya. Pasti konsentrasinya pun akan maksimal, dia bekerja pun hasilnya akan baik. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya mungkin akan menyerang dia, tapi dia punya kekebalan. Dengan izin Allah dia punya kekebalan, punya daya tahan untuk menolak penyakit tersebut. Sehingga penyakit tidak bisa leluasa untuk melemahkan dirinya. Kita tahu yang seperti ini di dalam ilmu kesehatan. Tapi coba orang yang kondisi fisiknya lemah, bekerja sebentar dia sudah lemas, hasilnya pun tidak maksimal, tidak konsentrasi sebagaimana ketika dia kondisinya fit. Penyakit pun akan mudah menyerang dirinya. Ya, penyakit-penyakit yang ringan pun menjadi sebab dia akan sakit dan lemas. Tetapi kalau kondisi fisiknya kuat, maka dia akan bisa menolak kebanyakan dari penyakit-penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat, apalagi yang berhubungan dengan landasan agama, ini yang menentukan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang atau 3 orang yang sholat berjamaah, gerakannya sama dari awal sampai akhir. Setelah mereka mengucapkan salam, keutamaan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa berbeda seperti langit dan bumi. Padahal gerakannya sama. Kenapa? Khusyuknya berbeda. Keikhlasan di hatinya ketika melaksanakan sholat bertingkat-tingkat. Semangat dan kecintaan kepada Allah, keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kesadarannya bahwa dia sholat itu adalah bermunajat dengan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat, berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah. Ada orang yang tidak menyadari hal ini, sekedar masuk saja, tidak ada dorongan dari hatinya, tidak ada semangat atau merenungkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya, ini yang menjadi sebab nilai dan keutamaan sholat berbeda-beda.
Mungkin kita pernah mendengar ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan hadis ini derajatnya hasan atau sahih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah menggambarkan orang yang melaksanakan sholat itu keutamaannya bertingkat-tingkat. Ada yang dapat cuma 1/10, 1/9, terus sampai 1/2 saja. Innal abda la yusalli salatan ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, ila usyuruha. Sungguh seorang hamba ada yang melaksanakan sholat, tidak dituliskan baginya keutamaan sholat kecuali setengahnya, sepertiganya, 1/4-nya, 1/5-nya, sampai 1/10-nya. Kenapa tidak sempurna dia dapatkan? Padahal dia melaksanakan sholat secara zahir, ya gerakannya sama dengan orang di sampingnya. Karena sholat itu bukanlah sekedar amalan anggota badan. Apa kata Rasulullah SAW tentang takwa? At-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini, dalam hati. Inilah inti ketakwaan. Inilah tempat keimanan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda tentang hati apa? Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik, semua anggota badan akan baik. Kalau hatinya buruk, semua anggota badan akan buruk. Meskipun dia menampakkan seolah-olah sebagai orang yang khusyuk, orang yang rajin ibadah, kalau hatinya rusak karena keyakinannya, imannya tidak benar, maka itu akan menjadikan rusak amalan anggota badannya. Nah, salat ini ibadah yang paling agung. Wallahi, kenikmatan tertinggi bagi orang yang beriman adalah ketika dia sholat. Bagaimana tidak merupakan kenikmatan yang tertinggi menghadap kekasih hati kita yang paling kita dambakan dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai, manusia, kita senang apa tidak? Pasti senang, gembira. Ada orang yang bertemu dengan orang yang dicintainya, dia sampai lupa makan, sampai hilang capeknya. Apalagi orang yang sudah rindu, kita ada orang tua rindu kepada anaknya yang lama merantau, mungkin belajar di luar daerah. Ketika ketemu, apalagi ibu-ibu, lihat, ketemu anaknya, Masya Allah dia lupa makan, lupa dia asik cerita dengan anaknya. Karena rasa cinta di hati itu menjadikan pertemuan dengan orang yang kita cintai itu nikmat. Ini kecintaan dengan manusia yang terbatas. Bagaimana dengan kecintaan dengan Allah yang merupakan dambaan hati yang paling tinggi? Apa kata Rasulullah SAW tentang salat di dalam hadis yang sahih? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Penghibur bagi jiwaku ketika aku menghadap Allah. Ini semua ditumbuhkan dengan izin Allah melalui pelajaran iman, pelajaran tentang landasan Islam. Ini semua tumbuh dengan izin Allah seiring dengan kita semakin mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Karena inilah yang menumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, yang kita selalu sembah semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, keutamaan-keutamaan seperti ini kita perhatikan. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kan kita semua sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan, setelah Nabi Muhammad SAW, umat ini yang paling mulia adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang paling kuat imannya, paling sempurna imannya. Coba lihat, dibandingkan sahabat lain dalam urusan ibadah, apakah para sahabat yang lain malas-malasan? Tidak, sama-sama semangat. Ya, salatnya juga semangat. Salat tahajudnya mereka semua rajin-rajin, bacaan Al-Qur'annya, berjihad di jalan Allah. Bahkan kalau segi jumlah jihad, sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq, lebih banyak Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajmain. Tapi tetap yang lebih utama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin. Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mengungguli keutamaan para sahabat yang lain,
bikathratis sholati, dengan banyaknya salat, wala shadaqatin, atau dengan banyaknya sedekah, wala siyamin, atau dengan sekedar banyaknya puasa. Karena kalau dari segi kuantitas mereka sama-sama rajinnya, tapi apa yang menjadikan beliau unggul dibandingkan sahabat yang lain? Ini perbandingan antara gunung ya, antara orang-orang yang imannya kuat. Bukan beliau unggul karena sekedar banyaknya salat, banyaknya puasa, atau banyaknya sedekah, tapi apa? Walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tapi karena kuatnya iman yang ada di hati beliau. Iman ini menjadikan amal itu berlipat ganda keutamaannya. Ya. Orang yang beramal dengan ikhlas, biar kecil amalnya menjadi besar nilainya. Apalagi kalau amalnya besar. Kita punya banyak amal-amal besar sebenarnya dalam keseharian kita. Salat, Ramadan juga kita berpuasa. Ya, kita juga menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Ya, zakat harta telah sampai nisabnya, telah genap berusia setahun harta tersebut. Ada juga yang sudah menunaikan ibadah umrah, bahkan ibadah haji. Ibadah-ibadah yang besar. Ibadah-ibadah ini sebenarnya cukup untuk memberikan banyak kebaikan seandainya kita melaksanakannya dengan keimanan yang kuat, terus pengamalan yang sesuai dengan contoh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ibadah-ibadah yang agung ini sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi permasalahannya itu tadi, kita mengamalkan ibadah ini kebanyakan tidak dengan menghadirkan hati, karena hati belum kita kuatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, syaratnya untuk orang itu istiqomah, diteguhkan imannya selalu dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat, sampai dia masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya hanya dua saja: memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu berhubungan dengan perbaikan amalan hati, perbaikan iman. Muhammadur Rasulullah berhubungan dengan perbaikan amalan anggota badan kita. Kita mengikuti amalan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dua kesimpulannya sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, menguatkan hatinya orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia sampai di akhirat dengan apa? Al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Ini yang akan menjadi inti pembahasan buku ini, kitab ini. Ya, kalimat yang teguh ini yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau pernah membaca ayat ini dan beliau kemudian SAW bersabda, ya, innal muslima idza su'ila fil qabri. Seorang muslim itu ketika masuk dalam kuburan, dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ketika menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah dalam kuburan kita maupun peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat nanti, untuk diselamatkan masuk ke dalam surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Ketika seorang muslim ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kata Rasulullah SAW, fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika itulah seorang muslim mempersaksikan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah. Kata Rasulullah SAW, inilah maksud dari firman Allah yang tadi kita bacakan. Nah, sekarang kita tahu keadaan di akhirat kan tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang saat ini kita lakukan di dunia. Sekarang kita sudah hafal jawabannya kalau ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berfirman, fal yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim.
Yang berbicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki mereka. Ya, ini tidak seperti di dunia kita sudah hafal jawabannya lantas nanti kita ucapkan gampang, tidak. Di akhirat nanti itu jawaban kita sesuai dengan apa yang kita amalkan di dunia. Kalau keyakinan kita benar, kita selalu hanya menyembah kepada Allah semata-mata, hanya beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, kita akan tegas menjawab, Rabbku adalah Allah. Tuhan atau sembahanku semata-mata hanyalah Allah, tidak ada sekutu baginya. Kalau di dunia kita selalu hanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika beribadah, kita akan tegas menjawab, Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul yang diutus kepadaku adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berikan perhatian kepada agama kita, kita kaji, kita pahami, kita selalu ikuti petunjuk agama kita, kita akan tegas menjawab, agamaku adalah Islam. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang yang kebingungan waktu ditanya. Dia kayaknya ingat sesuatu tapi tidak bisa terucap dengan lisannya. Dia ingat ada jawabannya tapi tidak bisa terucap. Tidak bisa terucapkan dengan lidahnya. Dia mengatakan apa? Ha, la adri. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Yang seperti ini akan mendapatkan azab kubur. Ya, dipukul oleh malaikat dengan pukul yang sangat besar, itu dia berteriak, semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini baru awal azab. Ya, makanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini yang menjadi landasan ditulisnya kitab ini. 3 landasan utama. Siapa Rabbmu? Ya, siapa Rabb yang kamu sembah? Siapa Tuhan yang kamu sembah di dunia? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Dan subhanallah, 3 hal ini merupakan kunci keimanan yang benar. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan kemanisan iman, kenikmatan iman, man radhiya billahi rabban, orang yang ridho, lapang, gembira Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya satu-satunya, sebagai tempat dia menunjukkan segala bentuk ibadahnya, tidak ada sekutu baginya. Ridho kepada Islam sebagai agamanya, sebagai satu-satunya yang diikuti, petunjuk yang selalu diamalkannya, dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sebagai yang diikutinya, panutan dan imam satu-satunya, tidak ada yang selainnya. Inilah 3 landasan utama. Ya, oleh karena itu kita akan mengkaji kitab ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan ambil penjelasan dari beberapa kitab yang ada, utamanya yang mungkin saya akan selalu bawa adalah penjelasan yang ditulis oleh salah seorang ulama besar di Arab Saudi, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, yang jelas kitab ini ditulis oleh imam besar, salah seorang ulama besar ya di abad ke-12 Hijriyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, yang beliau lahir di tahun 1115 Hijriyah. Ya, lahir di Uyainah, di salah satu daerah di Arab Saudi. Intinya kemudian beliau belajar sebelum 10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Kemudian dia belajar dari para ulama yang ada di Arab Saudi, termasuk yang di Mekah, di Madinah, ya. Kemudian banyak mengambil pelajaran dari para ulama besar di zamannya, ya, termasuk dari para ulama besar seperti Syekh Hayat As-Sindi dan yang lainnya, ya. Kemudian beliau banyak belajar, menimba ilmu, menulis kitab-kitab, berdakwah dan seterusnya. Akhirnya beliau meninggal tahun 1206 Hijriyah, ya, dengan meninggalkan banyak jejak-jejak dakwah yang terpuji. Kemudian menegakkan tauhid, mengajak manusia kembali kepada tauhid, kepada pengesaan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak mengambil petunjuk yang selainnya. Oleh karena itu sebagian dari para ulama menobatkan beliau termasuk mujaddid,
pembaharu Islam yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala di abad ke-12 Hijriah. Ya, ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan yang disahihkan oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ya mendatangkan bagi umat ini setiap permulaan 100 tahun atau setiap akhir dari 100 tahun ya, orang yang yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaharui urusan agama mereka, yakni mengajak umat kembali kepada agama yang telah ditinggalkan. Ini hadisnya sahih, Imam Ahmad mensahihkannya dan para ulama mensahihkannya. Bahkan para ulama menyebutkan ya, setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihitung 100 tahun. Kata Imam Ahmad, 100 tahun yang pertama yang menjadi mujadid adalah Asy-Syaikh atau Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, tabi'in yang terkenal. Kemudian 100 tahun yang kedua kata Imam Ahmad rahimahullah taala adalah Imam Asy-Syafi'i, termasuk pembaharu dalam Islam. Kemudian seterusnya, ya ada yang mengatakan berikutnya adalah Imam An-Nasa'i, ya. Ada yang mengatakan berikutnya lagi imam, banyak disebutkan, tidak mesti satu orang, bisa lebih dari satu orang yang dikatakan oleh para ulama termasuk mujaddid yang dinobatkan sebagai mujaddid di abad ke-12 adalah penulis kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Kemudian yang di akhir zaman ini disebutkan termasuk di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Yakni artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mengkaji dan membaca kitab-kitab mereka. Mereka-mereka yang dipuji dengan keilmuan, dakwah dan semangat dalam menyebarkan kebaikan, apalagi kebaikan yang paling besar dalam Islam yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian hanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mengkaji kitab ini. Mungkin bisa kita ikut serta dengan membaca atau membawa buku terjemahannya. Ya, buku terjemahannya juga banyak. Mungkin juga bisa di-download di internet ya. Kalau ingin cari yang ada penjelasannya, maka cari penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dari kitab Al-Ushulul Tsalatsain. Ini sekedar muqaddimah untuk kita jadikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memudahkan pertolongannya kepada kita untuk bisa mengkaji kitab ini dengan baik, bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita, menjadi sebaik-baik bekal kita untuk perjalanan kita di dunia sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang semoga kita bertemu dengannya dalam keadaan kita diterima dan diridhoinya. Amin. Baik, itulah gambaran tentang kitab Al-Ushulul Tsalatsa ini ya. Intinya menjelaskan 3 landasan utama: mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil atau argumentasi-argumentasinya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan memulai membahas dari awal. Kita akan baca kitab ini sedikit-sedikit, kemudian kita jelaskan dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Kiranya cukup sampai di sini muqaddimah atau pengantar yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lanjutkan dengan bertanya jawab di sisa waktu yang masih ada ya. Bebas pertanyaannya, apakah tentang buku ini atau tentang masalah agama yang lain. Maka saya persilakan sebelum kita akhiri kajian kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, bagus kalau seandainya ada kajian subuh itu kita jadikan selesainya pas waktu sholat isyraq ya. Sholat ketika matahari sudah terbit kemudian sekitar 15 menit. Itu ada keutamaannya yang besar disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan banyak para ulama Imam An-Nawawi dan yang lainnya yang menguatkan hadis ini. Dan ini pendapat lebih kuat daripada yang melemahkannya, ya, karena ya yang menguatkannya adalah para ulama besar dan lebih senior. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah. Setelah itu dia berzikir kepada Allah. Yang dibaca zikir setelah sholat, ada zikir pagi petang atau mungkin dia baca Al-Quran, termasuk mendengarkan pengajian. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Kemudian dia menunggu sebentar, sekitar 15 menit. Ya. Thumma hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Setelah itu dia sholat 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat isyraq ketika matahari sudah agak tinggi, maka dia akan dapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna. 3 kali beliau sebutkan sempurna. Jadi ini masya Allah untuk sekarang mungkin sekitar lewat 40 menit kalau nggak salah, atau 42 begitu, sekitar begitulah kurang lebih, atau 45 ya. Maka kalau kita tunggu sampai ini kan kita dapatkan keutamaan masya Allah. Kita berzikir juga dapat. Kemudian kita bisa dengarkan kajian, kemudian kita bisa dapatkan keutamaan sholat yang pahalanya sangat tinggi ini. Nah, ya, iya. Bagaimana jika hadis ini disebutkan sholat secara berjamaah? Iya. Kalau misal ada tipe yang tidak ikut berjamaah, kemudian datang ikut duduk dengan kajian, apakah dia bisa sholat isya juga untuk dapat utamanya itu atau tidak? Iya, barakallahu fikum. Yang saya ketahui penjelasan dari para ulama tentang masalah ini kan di situ ada sebagian di dalam riwayat lain atau hadis lain yang menjelaskan Nabi SAW ketika sholat subuh itu beliau tetap di tempatnya. Yakni di situ ada penjelasan bahwa orang tersebut ketika selesai sholat dia menetap di tempatnya. Kalau dia dari masjid lain kan dia harus keluar masjid. Nah, yang diperbolehkan dia berpindah dari tempatnya itu hanya karena ada udzur, misalnya batal wudunya, dia pergi wudu lagi wajar karena dia harus ke kamar mandi misalnya. Karena kan namanya juga berzikir kan lebih bagus dalam keadaan berwudu, iya kan? Maka itu saja udzurnya. Kalau udzur yang lain, misalnya dia ngobrol dulu sama temannya, ini tidak termasuk. Ini bisa menjadikan keutamaannya berkurang, apalagi sampai keluar. Maka lebih bagus kalau kita sholat di masjid tersebut, kita tunggu, kita berzikir, setelah itu baru kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut. Nah, ya. Berkaitan dengan isya dan duha. Ya. Subuh, isya dan duha. Ya. Hubungan dengan munculnya matahari. Ya. Yang dibolehkan dan dilarang untuk sholat. Ya. Saya bergerak di berbagai informasi biasa sholat subuh, habis isya, habis itu duha. Ya. Memahami informasi itu saya melihat di berbagai tempat di masjid. Ya. Ada melaksanakan sholat subuh, kemudian saat isya dijalankan, kemudian nunggu lagi berapa untuk Duha. Ini bagaimana ini Ya. dengan Waktunya deh. Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik, Pak. Pertanyaan sangat baik sekali. Jadi
setelah sholat subuh itu kan Nabi SAW menyebutkan ada larangan sama setelah selesai sholat asar. Ya, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu, wala sholata ba'dal asri hatta taghrub asyams. Tidak ada sholat setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Ya, ada riwayat lain yang menyebutkan diperbolehkan selama matahari masih tinggi. Kalau untuk asar, selama belum hampir terbenam. Yang paling keras larangannya itu adalah ketika menjelang terbenam sampai terbenam. Itu keras sekali larangannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi 3 waktu yang tidak boleh sama sekali kita sholat, yaitu menjelang matahari terbenam sampai terbenam, menjelang terbit sampai terbit, dan ketika matahari pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah, ini sebelum waktu sholat duhur, ya. Makanya dikatakan sholat duhur ketika tergelincir matahari, sudah miring sedikit. Nah, kata para ulama itu waktunya seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab fikih Syarhul Mumti, itu waktunya berkisar antara 13 sampai 15 menit. Setelah matahari terbit baru boleh. Ya. Jadi di zaman para ulama dulu diistilahkan dengan ketika matahari sudah tinggi sejarak 1 tombak. Sekitar 1 meter lebih. Begitu. Ya. Jadi sekitar taruhlah sekarang waktu ya 15 menit taruhlah. Ini waktu yang diperbolehkan. Makanya yang dijadwal selalu ditulis itu waktu syuruk. Syuruk artinya waktu terbit matahari. Kalau kita lihat sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di bagian pintu luar ada pelang besar, ditulis semua waktu sholat, mulai dari ya sholat duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh, kemudian syuruk. Syuruk artinya waktu matahari terbit persis. Di sampingnya ditulis lagi waktu sholat duha, ya ini sudah mulai bolehnya, itu malah ditambah 20 menit kemudian. Yang saya lihat di pelang yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, 20 menit kemudian baru boleh diperbolehkan sholat. Ya, sebenarnya 15 menit sudah boleh. Nah, sekarang yang disebut dengan hadis tadi itu sholat isyraq, matahari terbit dan sudah tinggi, itu tadi sekitar 15 menit. Kalau mau lebih lama ya lebih bagus lagi 20 menit. Tidak mengapa, itu baru kita bisa melaksanakan sholat. Nah, sekarang hubungan dengan waktunya sholat duha. Sholat duha itu sudah bisa setelah sholat isyraq, sudah bisa. Tapi kita tahu sholat duha itu yang paling utama justru yang diakhirkan. Jam-jam 10, setengah 11, jam 11 itu lebih utama. Kenapa? Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul awwabina hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu ingat Allah, itu adalah ketika waktu anak-anak unta mulai kepanasan. Anak-anak unta di kandangnya itu kepanasannya kira-kira mulai kapan? Ketika matahari sudah tinggi kan? Jam 10, setengah 11, jam 11-an. Ya, ini jangan juga terlalu dekat dengan duhur ya, sekitar jam-jam 10, 11, paling lama jam 11 lah. Diterangkan oleh para ulama, saya pernah baca keterangan disebutkan di kitab Tawdihul Ahkam. Kenapa dikatakan ini solatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah ketika anak-anak unta mulai kepanasan? Karena antum perhatikan, orang itu kalau bekerja sibuknya jam-jam berapa? Di kantor, orang berdagang, orang ada urusan, itu rata-rata sekitar jam-jam begitu kan? Jam 10, jam 11, ini waktu sibuk-sibuknya. Dikatakan dia selalu kembali kepada Allah adalah karena dia menyempatkan waktunya untuk sholat di saat orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Ya tentu kalau pedagang, misalnya jam-jam 10 dia lihat ada waktu, tidak ada yang beli, dia sholat 2 rakaat. Ini orang yang selalu kembali kepada Allah. Dia ingat kepada Allah dan kembali kepadanya di saat orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Makanya ini yang lebih utama untuk sholat duha. Ya, meskipun sholat duha sudah bisa sejak tadi, sejak mulai matahari terbit 15 menit sudah bisa sholat duha. Termasuk sholat isyraq tadi itu adalah awal dari sholat duha. Tetapi lebih utama kalau kita akhirkan sholat duhanya, keutamaannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, barakallahu fikum. Karena ini berhubungan dengan apa yang disebutkan di hadis tadi. Ya, salat berjamaah di masjid. Maka kalau dia lakukan di masjid dan mengatakan seperti yang mengamalkan seperti yang disebutkan di hadis tadi, baru didapatkan keutamaan. Kalau di rumah setahu saya tidak
tidak termasuk keutamaan tersebut ya, meskipun dia punya keutamaan tersendiri. Bagi perempuan kan memang salat berjamaah di rumah lebih utama dibandingkan di masjid. Jadi dia punya keutamaan tersendiri bagi perempuan yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka kaum perempuan. Ya baik, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Oh ya, silakan. Kalau kita kaji tentang salat duha, Salat duha Pak? masih ada salat fajar Pak. Masih ada salat fajar setinggi satu tongkat, istilahnya Matahari ya. terbit. Saya kira itu juga penting Pak, salat fajar. Ya. Salat fajar. Salat fajar yang dimaksud ada yang saya pernah baca dan saya pernah dengarkan keterangan para ulama waktu saya masih belajar di Madinah. Itu salat 2 rakaat fajar artinya salat sunnah sebelum subuh. Iya, jadi itu yang dibilang rakaatil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan meskipun sedang safar 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi Nabi SAW itu salat rawatib kalau sedang safar beliau tidak lakukan kayak salat sebelum duhur, sesudah duhur, sudah isya, sudah maghrib beliau lakukan ketika sedang tidak safar. Tapi kalau safar beliau tinggalkan hanya 2 rakaat sebelum subuh yang beliau tidak pernah tinggalkan meskipun sedang safar. Dan juga salat witir. Ya, salat witir, salat penutup ya sebelum masuk salat subuh, ini juga beliau tidak pernah tinggalkan. Jadi salat fajar ini sangat besar keutamaannya untuk kita bisa amalkan dan jangan sampai kita meninggalkannya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد